Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan. Ini terkait dengan, jadi kan pemain Manchester, atau bukan pemain Manchester United sih, lebih tepatnya kan klub squad Manchester United ini membutuhkan penguatan, membutuhkan pemain-pemain baru di musim panas ini. Jendela transfer belum secara resmi dibuka, tapi seperti biasa ya Manchester United ini kabar-kabar sudah berseliweran, pemain-pemain sudah mulai dihubungkan ke Manchester United, siapa yang dilepas, siapa yang dihadirkan di Old Trafford. Ketika video ini gue bikin, situasi dari manajer Manchester United juga masih belum jelas akan seperti apa, konsep, filosofi, sistem permainan juga yang akan dibangun seperti apa masih belum jelas. Kenapa? Karena komponen dari Ineos sendiri yang direkrut ke Manchester United dalam hal ini adalah mungkin Omar Berada, Dan Ashworth, bahkan belum datang Dan Ashworth ya kan. Bahkan disebutkan Dan Ashworth tidak akan datang sebelum musim ini dimulai. Artinya ketika musim ini sudah berjalan baru kemungkinan dia hadir. Mungkin justru bahkan mendekati tengah musim, itu juga merupakan kemungkinan. Maksud gue adalah banyak hal, banyak komponen, banyak faktor yang masih belum komplit ini di Manchester United untuk menentukan target-target pemain yang ingin dihadirkan. Nah, tapi kalau berbicara terkait dengan nama, terkait dengan posisi dulu lah ya. Kalau tentang posisi sering disebutkan di beberapa media, bahkan di interview terakhir dari Erik ten Hag juga salah satunya membahas terkait dengan posisi. Ada 3 prioritas di sana ya, striker, gelandang tengah, dan juga bek tengah. Tapi gue ingin menyoroti sebenarnya apa sih faktor yang lebih dibutuhkan di Manchester United. Gue tahu ada banyak suara, ada banyak pendapat ya terkait dengan fans misalnya menginginkan pemain A, B, C, D dengan alasan juga yang bervariasi. Namun bukan tidak jarang juga saran-saran ini ataupun pendapat-pendapat ini tuh karena penampilan dari pemain-pemain tersebut di klub-klub saat ini mereka perkuat ataupun musim lalu ya. Jadi lebih ke unsur teknis atau mungkin juga unsur pencapaian ya bersama dengan klub-klub sebelumnya, gelar-gelar juara ya kan. Mohon maaf nih anginnya agak kencang, semoga Deadcat-nya bisa bekerja dengan bagus. Hal-hal demikian. Tapi kalau gua tarik ke belakang, selama 10-11 musim belakangan ini Manchester United itu tidak kurang-kurang merekrut pemain dengan kualitas bagus loh. Artinya kualitas bagus adalah ketika pemain-pemain tersebut memperkuat tim sebelumnya. Salah satu contoh mungkin adalah Alexis Sanchez ya kan. Bagaimana Alexis Sanchez yang luar biasa bersama dengan Arsenal, ketika datang ke Manchester United ternyata tidak bisa berkembang dengan bagus, atau paling tidak menyamai dia punya penampilan di Arsenal. Lalu juga Angel Di Maria misalnya juga demikian. Yang terbaru mungkin Anthony ya kan, bagaimana dia dinilai sebagai salah satu talenta muda berbakat di Eropa bersama dengan Ajax ya. Tapi ketika hadir di Manchester United ternyata masih belum berada di level yang diharapkan. Ada banyak ya, Jadon Sancho pun juga demikian. Ada banyak lah, artinya pemain-pemain dengan kualitas bagus ketika hadir di Manchester United ternyata jangankan lebih baik ya, menyamai level mereka pun juga mereka mengalami kesulitan. Tidak semuanya sih, ada pemain-pemain yang menurut gua ketika hadir di Manchester United seperti misalnya Zlatan Ibrahimovic ya, lalu Bruno Fernandes tentu saja yang tampil secara mohon maaf nih, mudah-mudahan bisa bekerja sekali lagi ya dengan bagus gitu ya, tampilan juga bagus, kontribusinya juga maksimal. Lisandro Martinez walaupun cedera sih, tapi ya pemain-pemain lain menurut gua ada kesulitan untuk bisa berkembang di Manchester United. Faktor apa sih kurang lebih ya kok bisa seperti itu? Nah, ini gua ingin sampaikan di sini ada wawancara dari sebuah media ya dengan Class of 92. Artinya pemain dari periode 92 di Manchester United, periode Sir Alex Ferguson, di mana tentu saja mereka sudah pensiun ya, dan mereka punya profesi ataupun juga bidang masing-masing yang ditekuni saat ini. Ada yang berkaitan dengan sepak bola, ada juga yang tidak. Tapi mereka diwawancara ini ditanyakan kalau bisa mengambil 2 pemain dari squad treble, karena mayoritas mereka berada di squad treble ketika Manchester United memenangkan 3 gelar prestisius ya, Liga Inggris, Liga Champions, dan juga Piala FA di tahun 99. Siapa pemain yang
bisa atau mereka ingin hadir di skuad saat ini untuk memperkuat Manchester United, untuk memperbaiki keadaan saat ini. Dimulai dari Gary Neville ya. Gary Neville ini mengatakan dua pemain, Jaap Stam dan juga Roy Keane. Jaap Stam dan juga Roy Keane. Lalu Nicky Butt, Jaap Stam lagi, dan Roy Keane juga ya. Oke. Jadi yang disebutkan yang kekurangan di Manchester United saat ini adalah karakter. Oke. Lalu Jesper Blomqvist, Dwight York dan Andy Cole untuk lini depan, ketajaman, dan juga Jaap Stam dan juga Roy Keane lagi. Jaap Stam, Roy Keane ya. Dan terakhir Roy Johnson, Jaap Stam dan Roy Keane. Ada kesamaan Jaap Stam dan juga Roy Keane. Rata-rata ini disebutkan oleh Gary Neville, disebutkan oleh Nicky Butt, Ronnie Johnson, Jesper Blomqvist pun juga akhirnya menyebutkan dua nama itu. Walaupun tadi sempat dikatakan Dwight York dan juga Andy Cole. Nah, kenapa mereka menilai hal ini? Dan gue sepakat ya, Jaap Stam dan juga Roy Keane secara kemampuan, secara teknis mereka bagus. Mereka bagus. Bahkan di salah satu buku disebutkan memang Sir Alex Ferguson ini sangat menyesal melepas Jaap Stam. Karena bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga karakter. Roy Keane, salah satu kapten terbaik yang pernah ada di Manchester United. Karakter, ini dia, karakter. Yang menurut gue saat ini kurang di skuad Manchester United. Bukan berarti tidak ada. Kalau gue melihat ya, pemain seperti Bruno Fernandes misalnya, dia punya karakter tersebut. Dia selalu memberikan segalanya di atas lapangan. Memang ada beberapa komentar miring terkait dengan, ya dia terlalu berlebihan mungkin cara komunikasinya ataupun juga emosional kadang-kali, tapi menurut gue itu masih dalam koridor, dalam bungkus karakter seorang pemenang. Lisandro Martinez, gue juga melihat ada karakter tersebut. Tapi pemain-pemain lain, gue belum melihat ya hal tersebut di Manchester United. Dan Manchester United menurut gue butuh fondasi karakter di skuadnya saat ini dan untuk musim depan juga. Bagaimana leadership, bagaimana ya karakter itu tadi ya di skuad ini menurut gue sangat dibutuhkan. Gue tidak tahu pemain seperti apa. Gue tadinya berpikir pemain seperti misalnya, dan gue menitik beratkan juga dalam faktor sekali lagi ya karakter ini. Jadi ini tidak terkait dengan misalnya harus pemain yang senior atau berumur. Tidak, mungkin juga pemain yang muda tapi kelihatan memang karakter tersebut ada. Gue melihat contoh ya, Jude Bellingham. Gue melihat pemain ini muda tapi dia punya karakter sebagai seorang pemenang. Kerja keras ada di sana. Pemain-pemain lain menurut gue juga punya karakter tersebut yang menurut gue butuh juga dilihat di profil ya ataupun atribut sebelum didatangkan ataupun dikejar untuk dihadirkan di Old Trafford. Kurang lebih seperti itu sih yang ingin gue bahas sebenarnya di video ini. Bagaimana memang rekrutmen Manchester United ke depannya ini tidak bisa hanya melihat dari faktor teknis semata. Tidak bisa hanya melihat dari dia bagus dengan klub sebelumnya, dia luar biasa, tapi karakter ini kan juga ada kaitannya dengan disiplin, ada kaitannya dengan sikap, ada kaitannya dengan komunikasi, ada kaitannya dengan rasa lapar untuk menang, untuk menjadi juara. Dan itu yang gue butuhkan, yang gue harapkan dan gue lihat yaitu tadi selama 10-11 musim belakangan ini di Manchester United itu jarang sangat sedikit sekali. Paul Pogba misalnya, pemain ini kurang apa? Juara dunia, bermain luar biasa, fantastis bersama dengan Juventus. Tapi karakter tersebut ternyata tidak sebesar raihan prestasi di tim-tim lainnya, di tim-tim sebelumnya. Yang sayangnya ketika dibawa ke Manchester United, ya justru tambah turun menurut gua ya. Satu lagi pemain yang gua nilai dia punya karakter kuat, dia punya karakter bagus adalah Andre Onana. Bagaimana dia sempat ada permasalahan adaptasi, katakanlah demikian ya. Bahkan sering membuat blunder, kesalahan, tapi dia bisa bangkit menjadi bagian vital, menjadi bagian penting di tim Manchester United musim ini. Bayangkan Manchester United menderita shots yang cukup banyak di gawangnya, tapi dia bisa konsentrasi. Segala kritikan bahkan serangan ya dari banyak pihak, termasuk mungkin dari fans Manchester United sendiri, ini tidak mempengaruhi seorang Andre Onana yang gua nilai memang nampaknya dia punya modal ya, karakter yang kuat itu. Tapi pemain lain menurut gue sekali lagi nilainya masih belum bagus, dan tentu saja akan semakin bagus juga bagi skuad Manchester United kalau nanti di bursa transfer musim panas ini bisa menghadirkan pemain-pemain yang teknisnya bagus,
karakternya juga bagus. Sehingga memang dibutuhkan screening yang lebih detail ya dari tim scouting Manchester United. Jadi tidak hanya melihat soal teknis saja sekali lagi ya, tapi juga karakter. Dan kalau gue melihat, sebelum gue akhiri video ini ya, biografi dari Sir Alex Ferguson. By the way, mungkin ada yang mengatakan, Bang, selesai sama Sir Alex Ferguson, sudah pensiun. Sudah. Enggak, gue gak sepakat dengan hal tersebut. Sir Alex Ferguson, sekali lagi, legenda hidup, pelatih tersukses. Ada banyak hal yang masih relevan yang bisa dibawa gitu. Jadi kenapa harus disingkirkan, harus dihapus? Menurut gue itu sebuah kerugian sebenarnya. Bagaimana Sir Alex Ferguson ini merupakan bagian dari Manchester United sendiri, tapi banyak fans yang mengatakan, sudah bang, selesai ngomong Sir Alex. Enggak, ada banyak faktor, ada banyak poin yang masih sangat relevan. Salah satunya adalah screening dari Sir Alex Ferguson ketika sebelum merekrut pemain, didatangi keluarganya, bahkan didekati secara personal dan lain-lain. Bahkan pembicaraan yang terjadi sering sekali tidak terkait dengan sepak bola, tapi hal-hal di luar sepak bola, karena Sir Alex Ferguson ingin mengetahui ya karakter dari pemain yang diincar sebelum dihadirkan ke Old Trafford. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Semoga Sobat Football United dilindungi Allah. Semoga rezekinya lancar selalu. Semoga lancar-lancar juga segala urusan positifnya. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Tidak kurang apapun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Thank you.